Halo para pendengar Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Nah, kali ini tetap bersama channel pendidikan kita, Suyanto.id. Ini merupakan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Sehingga Anda semua memiliki pengetahuan yang perlu dibagi, perlu share untuk para pemirsa Suyanto.id. Silakan menghubungi kami. Kami akan dengan senang menemani Anda semua untuk berbagi pengetahuan di platform suyanto.id. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai internalisasi nilai-nilai Pancasila di sekolah, terutama di SMP, dan kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Ibu Titi Sudarti MPD. Beliau adalah Kepala SMP Negeri 1 Magetan, yang sebelumnya adalah menjadi Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Surabaya, dan sebelumnya lagi adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 26 Surabaya. Banyak prestasi dan banyak pengabdian. Nah, oleh karena itu kita berbincang-bincang dengan beliau dan kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar? Apa Ibu? kabar? Nggih. Ya. Alhamdulillah sehat. Kita harus Iya. selalu sehat. Dan Nggih. nah, kita kan ini pemerintah, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek itu sedang gencar-gencarnya untuk menerjemahkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sekolah ibu sendiri adalah memiliki peran serta yang aktif dalam upaya itu. Apa yang terjadi di sekolah Bu Titi? Monggo Bu Titi. Ya, para Ya. pemirsa, apa kabar? Semoga sehat semua. Tidak usah hirau di mana ada Omikron dan yang lainnya. Kita tetap sehat dan bahagia, tetap manfaat untuk orang lain. Salah satunya melalui channel suyanto.id ini. Kita berbagi, kita belajar sepanjang hayat. Dan nanti kalau sudah aman, saya mengundang Prof. Suyanto dan para pendengar untuk menengok saya di SMP Negeri 1 Magetan. Wah, luar biasa. Ya, Ini ya saudara. baik, Prof. Ya, ya, Eh, ya. Ya. Jadi untuk program internalisasi nilai-nilai Pancasila atau di sekolah saya, itu teman-teman untuk menyingkat itu IN2P begitu. Kebetulan saya kemarin ketika program ini disosialisasikan kepada guru-guru dan kepala sekolah SD, ada 30 kepala sekolah dan guru di SD di Magetan, saya diminta membantu tim dari Direktorat Pendidikan Dasar itu untuk menjadi salah satu yang menyampaikan materi tersebut, utamanya terkait dengan best practices tentang bagaimana ketika saya dulu mengelola suatu sekolah. Nah, di dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila itu, untuk membentuk profil pelajar Pancasila, kita harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang ada 6 itu, yaitu nilai akhlak mulia, kemudian mandiri, gotong royong, Global. bukan, ini dulu, berpikir kritis, kemudian kreatif, dan kebinekaan global. Ada 6 nilai itu. Nah, keenam nilai itu bisa diinternalisasikan di sekolah melalui pertama pembelajaran, melalui kurikulum di pembelajaran, kemudian bisa melalui budaya sekolah, bisa melalui peran serta masyarakat atau PSM, bisa melalui ekstrakurikuler, dan yang terakhir bisa secara spontanitas begitu. Nah, tentu ketika ini kan pada bingung bagaimana caranya gitu. Misalnya untuk yang di internalisasi nilai di PBM, tentu nilai-nilai tadi harus terintegrasi di RPP.
di RPP, jadi per nilainya, misalnya begitu. Kemudian ketika diajar misalnya kita dan diusahakan sebanyak mungkin mapel. Di sekolah saya itu insya Allah sudah di semua mapel diintegrasikan nilai itu, dan ketika pelaksanaan kebingungan teman-teman ini apakah di satu RPP itu harus semua nilai di ini Bu gitu. Nah itu tidak seperti itu. Jadi misalnya satu KD ada satu RPP satu nilai gitu. Kalau dia misalnya kalau kebetulan satu semester atau katakan setahun begitu ada 6 KD kan bisa satu KD satu nilai. Atau bisa kalau satu KD biasanya kan ada misalnya 3 RPP. Bisa satu KD 3 nilai karena ada 3 RPP. Berarti satu RPP itu satu nilai. Jadi di sanalah Merdeka Belajar itu berbicara, tergantung gurunya mau berkreasi itu seperti apa begitu. Akan ini dan itu di mapel, sehingga setiap mapel ada harus diimplementasikan semua nilai begitu. Misalnya ada sekolah yang kepinginnya satu mapel satu nilai, tidak apa-apa. Berarti ada 13 mapel, itu berarti ada dua mapel, misalnya mapel agama dengan mapel yang lain apa, misalnya yang misalnya IPA. Ya, IPA misalnya begitu, kepingin yang akhlak mulia, tidak apa-apa. Sehingga Ya, kami Bu. kemarin juga berbagi, Prof. Ya, Bu Titi, sebentar. Saya menyela, mohon maaf. Ya. Jadi kan ada 5 pendekatan tadi ya. Pertama dari pembelajaran, Ya. kemudian ada praktek Peran serta sehari-hari ya. masyarakat, budaya sekolah, peran serta masyarakat, kemudian ekstra school, ekstrakurikuler, ekstrakurikuler, ya. maupun Terus ada yang spontanitas. spontanitas, ya, Prof. Kita kali ini membicarakan pendekatan yang melalui pembelajaran. Nah, dalam pendekatan melalui pembelajaran itu, apakah jenengan memimpin sekolah itu ngajak guru ngomong bareng, kemudian berbagi-bagi supaya tidak overlap. Misalkan betul. Anda yang agama ini yang diperlukan untuk diintegrasikan, yang IPA, yang IPS, yang apapun, gitu dilakukan ya? Ya. Jadi begitu kita akan melaksanakan program itu, kita ngumpul. Ada penjabnya, Prof. Ya. Koordinator mapel ngumpul untuk mendesain RPP-nya. Kan di sekolah programnya tidak hanya IN2B toh, Prof. Ya, ada di sekolah Adiwiyata. Oh ya, ada saya mau berbagi berita gembira, alhamdulillah setelah mati suri selama 5 tahun, sekolah Adiwiyata itu stagnan di Adiwiyata Kabupaten. Alhamdulillah kemarin kita berbenah, kemudian lari di era pandemi. Kemarin kita menerima penghargaan untuk Adiwiyata Provinsi. Dan alhamdulillah nilainya tinggi, nanti mudah-mudahan bisa langsung lanjut ke nasional, mohon doanya. Ya. Selamat. Kemudian kita bagi, kita masukkan semua mapel, kita internalisasi di semua mapel. Tentu nanti leading sektornya kan mapel PKN, Bro. Oke. Jadi PKN. Bukan PKN dan agama. Ya. PKN dan agama. Kemudian kita mendesain, kan teman-teman bingungnya kan bagaimana RPP-nya begitu. Jadi akhirnya saya dan teman-teman sepakat kita harus membuat RPP hidup. Artinya apa? Satu RPP itu bisa dipakai untuk semua program, sehingga berbagi. Seperti kemarin ketika ini, kalau bisa semua nilai itu diinternalisasi di semua mapel. Ya, kita sepakatnya itu. Akhirnya kemarin kita buat contoh, misalnya seperti apa sih kalau di PKN kan mudah, Bro. Tapi kalau di matematika gimana caranya? Ya, kalau di matematika misalnya yang paling
mudah itu kalau akhlak mulia begitu. Dan Karena kita sudah lakukan semua. ya, 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 Artinya apa? Ketika mulai pembelajaran kita kan berdoa. ya. Semua pelajaran juga ketika kita baru bel masuk di kelas pertama, kan kita setiap hari menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mhm. Nah, itu otomatis semua mapel kan melakukan. Ya, ya, ya. Ya, kemudian setelah itu baru pilihannya misalnya kalau mau mandiri kan bisa memberikan tugas-tugas yang mandiri, Bro. Ya, ya, oke. Kalau gotong royong kan bisa apa? Ketika bekerja berkelompok Hmm. itu. Mhm. Ya, Kemudian untuk kebinekaan global kita untuk yang kelas by school kita punya program kelas kebinekaan, Bro. ya, Jadi di kelas kebinekaan itu ada satu kelas itu yang khusus di kelas kebinekaan itu kita belajar Math, Science, and ICT-nya bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Mhm. Itu yang untuk kebinekaan global Mhm. yang di kelas itu sudah kita itu saja. Kemudian di samping itu untuk digitalize ya untuk digital school-nya itu kan juga sudah kebinekaan global semua. Kita mencoba sudah menata untuk digital library. Mhm. Kita punya studio Smart and Wise Voice of SNESMA itu yang untuk kegiatan kita podcast, kegiatan kita membuat video pembelajaran itu juga salah satu untuk program internalisasi nilai-nilai Pancasila yang kebinekaan global karena kan kita setelah podcast setelah ini kita ada kegiatan yang sifatnya virtual kan langsung bisa dilihat bisa ini oleh warga dunia begitu, Bro. Ya, ya. Saya kira misalnya Bu Titi, di matematika misalnya Nggih, atau IPA itu kan nggih. indikator profil pelajar Pancasila yang berpikir kritis itu kan lebih relevan saya kira. Itu pernah Ya, ya. kan Jadi ya? nggih, jadi kemarin kita sudah bergerak sampai gerakan literasi sekolah. Kita menulis bersama, Bro. Yang ininya kita berbagi. Jadi pelajaran IPA nanti eh, tulisannya itu internalisasi nilai berpikir kritis. Hmm. Nggih, begitu. Ya. Jadi kita bagi, nanti IPA berpikir kritis, kemudian agama nanti akhlak mulia, PJOK apa, BK, semua kita bagi rata di 6 ini. Sehingga kemarin kita nulis itu nulis tidak hanya kepala sekolah yang tidak hanya guru yang nulis, ada kepala sekolah nulis, kemudian ada komite saya suruh nulis juga, orang tua murid saya suruh nulis juga, kemudian orang tua murid juga saya suruh nulis. Jadi Apa semua nulis. Tenaga kependidikan saya suruh nulis. yang didapat dari orang tua gimana, Bu? Itu. Apa itu kita buat buku nanti, Bro. Oke, oke. Oke. Karena nanti insya Allah Januari tanggal 25, 26, 27 Januari kita akan Magetan akan disinggahi oleh tim Safari Duta Baca Indonesia yang selama 3 hari akan berkegiatan di Magetan. Ada 9 poin kegiatan sehingga nanti hasil gerakan literasi sekolah kita dan upaya internalisasi nilai Pancasila, profil Pancasila itu akan menjadi salah satu gerakan literasi sekolah yang akan kita tampilkan bersama teman-teman tim literasi Magetan, tim hujan buku Magetan, dan pendidikan mulai PAUD sampai dengan SMA, SMK di Magetan. Oke. Juga gerakan literasi masyarakat seperti nanti dari PKK, dari Taman Bacaan Masyarakat akan kita gelar di pameran literasi Magetan nanti gitu. Nah, Bu Titi, yang Ya, akan disinggahi nanti di beberapa titik itu antara lain ke SMP Negeri 1 Magetan ya? ya, insya Allah ya. Nanti saya
sepakat dengan teman-teman MKKS Semagetan SMP, nanti untuk gerakan literasi sekolah, nanti expose-nya di SMP 1 Magetan, karena dari 9 item kegiatan, salah satunya akan melihat perpustakaan sekolah. Nah, tahun kemarin kan SMP 1 Magetan kan juara 1 perpustakaan sekolah, Bro. Oke. Ya, nanti kita benahi lagi sehingga layak. Kemudian nanti juga akan kita launching 1000 blog dari SMP 1 Magetan. Nanti yang itu menjadi salah satu upaya kita untuk melawan hoax di dunia maya dengan unggahan-unggahan kebaikan, kemuliaan yang nanti 20 hours. kita ini ke internalisasi nilai Pancasila juga, Bro, di blog itu. Ya. Juga nanti akan launching, kita juga akan melaunching ruang atau sasana. Kita membuat sasana namanya sasana religi kebinekaan. Jadi di situ ruang kita desain sebagai tempat kegiatan atau ibadah murid atau peserta didik non Muslim di situ. Oke, Yang berarti areanya dekat dengan masjid sekolah. oke. Oke, sekarang pertanyaan terakhir, Bu Iya. Titi. Kamu ketika pertama kali ingin menginternalisasikan profil pelajar Pancasila atau nilai-nilai Pancasila, yang kesulitan yang dihadapi para guru pada umumnya apa ya? Ketika oke, yuk kita melakukan sosialisasi dan internalisasi yang penting dan pembudayaan atau apapun nilai-nilai Pancasila. Yang di Magetan guru-guru itu apa yang misalnya, oh ini sangat sulit sekali, ini sulitnya merumuskan dalam RPP, sulit merumuskan indikator pencapaian belajar misalkan saja. Adakah mengeluh di situ atau sekali klik langsung on gitu di SMP Negeri 1? Betul. Dari belajar dari pengalaman program-program sebelumnya, Bro. Seperti sekolah siaga kependudukan, kemudian sekolah adiwiyata, sekolah anti korupsi, sekolah anti bullying atau sekolah ramah anak itu beliau para guru itu keluhannya mengintegrasikan ke RPP itu gimana caranya, Mem? Caranya gimana, Bunda? Seperti itu. Sehingga saya turun sendiri. Saya turun sendiri. Jadi makanya itu nanti satu RPP itu bisa untuk semua program masuk di situ, Bro. Itu oleh sebab itu kita sebut kita desain ini kita sebut RPP hidup atau blended RPP itu, blended action plan seperti itu. Dan itu sudah mulai diadaptasi oleh sekolah-sekolah di Magetan. Jadi teman-teman yang misalnya guru PKN itu sering diminta menjadi narasumber di sekolah-sekolah lain. Oke, nah ini yang terakhir sekali, katakan RPP, Mapel, guru itu kan banyak sekali titipan ya. Jadi kurikulumnya kan akhirnya syarat dan padat ya, seolah-olah menjadi keranjang sampah semua hal baik yang harus dititipkan di situ. Ini milihnya gimana? Itu milihnya tuh musim-musiman atau tetap saja juga dijaga. Ada tadi adiwiyata, siaga kependudukan, anti korupsi, bullying, mungkin ada siaga BKKBN segala macam. Misalnya gimana? Ya, kita jaga, Bro. Itu kita jaga sehingga kan ada seperti SSK, seperti adiwiyata itu kan mulai dari bawah sampai mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, nasional sampai mandiri kan ada. Sepertinya nanti SSK juga seperti itu. Kemudian anti korupsi menurut saya juga penting. Kemudian bullying juga itu menjadi kebutuhan kita. Rasanya itu harus kita jaga karena kita kan didampingi oleh OPD yang di daerah. Dan itu hampir semua kan ada SK-nya bupati, wali kota. Sehingga kita harus jaga itu. Oleh sebab itu saya dan teman-teman karena keluhannya mulai dulu ketika saya awal di SMP 26 adiwiyata itu kan RPP-nya, bagaimana cara mengintegrasikannya supaya tidak menjadi kurikulum berdiri sendiri. Itu harus
terintegrasi. Oke. Dari pengalaman itu maka saya turun sendiri. Gimana sih? Saya jelaskan ini begini loh, ini begini loh. Oh, ternyata itu sudah melakukan. Tinggal ini saja. Kalau misalnya untuk adiwiyata, coba yang adiwiyata di bold hijau misalnya, diberi hijau. Yang penting nanti ketika ada penilaian di lapangan, ketika ada Monef, itu benar bisa menunjukkan ini loh adiwiyatanya, ini loh internalisasi nilai Pancasilanya, nilai apa? Oke. Seperti Ya. itu. Ya, oke. Ya, terima kasih lah. Baiklah. Jadi artinya guru harus bisa berbagi, bisa membagi alokasi waktu yang baik sepanjang semester Ya, itu. Nah, oke lah. betul. Terima kasih Bu Titi. Kita sudah Iya, Bro. membicarakan internalisasi nilai Pancasila dengan Ya, pendekatan integrasi pada pembelajaran. Nah, ya. minggu depan, saudara-saudara, para pemirsa, kita akan berbicara lagi dengan Ibu Titi Sudarti yang merupakan integrasi nilai Pancasila dengan pendekatan budaya sekolah. Udah sekolah. Mudah-mudahan Ya, baik. kita selalu sehat. Terima kasih atas Amin, kebersamaannya. amin. Ya. Jangan Jadi gendut nih, Bro. ya nggak Harus apa-apa. menurunkan berat badan. Karena ini musim pandemi, jadi semua orang motivasinya juga banyak Ya. sekali makan gitu ya. Iya, Oke, terima kasih makan terus nih. sampai ketemu Bu Titi minggu depan. Ya. Assalamualaikum Gitu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.